Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum aljabar Boolean. Teman-teman pasti bertanya, apa sih aljabar Boolean itu? Jadi, aljabar Boolean adalah cabang dari matematika dan logika yang berkaitan dengan pengelolaan simbol-simbol biner dan logika proporsional. Dalam aljabar Boolean, variabel dan operasi didefinisikan pada himpunan dua elemen. Biasanya disimbolkan dengan 0 atau false dan 1 atau true. Prinsip kerja aljabar Boolean adalah dengan menggunakan operasi-operasi logika ini untuk menganalisis dan menyederhanakan ekspresi logika serta merumuskan fungsi logika yang kompleks. Prinsip-prinsip dasar aljabar Boolean mencakup 3 operasi dasar, yaitu AND atau konjungsi, OR atau disjungsi, dan NOT atau negasi, yang masing-masing merepresentasikan operasi logika dan atau dan bukan. Adapun pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masuk tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Hukum komutatif dan asosiatif pada kaidah aljabar Boolean. Hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Hukum asosiatif atau associative law. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Oke, baik. Poin ketiga, jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama itu ada gerbang N, di mana gerbang N itu merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki dua buah saluran masukan input atau lebih dan sebuah saluran keluaran atau output. Suatu gerbang N akan menghasilkan sebuah keluaran biner tergantung dari kondisi masukan dan fungsinya. Yang kedua ada gerbang OR. Gerbang OR merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki dua buah saluran masukan input atau lebih dan sebuah saluran keluaran output. Berapapun jumlah saluran masuk yang dimiliki oleh sebuah gerbang OR, maka tetap memiliki prinsip kerja yang sama, di mana kondisi keluarannya akan berlogik 1 bila salah satu atau semua saluran masukannya berlogik 1, selain itu output berlogik 0. Yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang NOT sering disebut dengan gerbang inverter. Gerbang ini merupakan gerbang logika yang paling mudah diingat. Gerbang NOT memiliki satu buah saluran masukan itu input dan satu buah saluran keluaran yaitu output. Gerbang NOT akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan dengan kondisi logika pada saluran masukannya. Kemudian yang keempat ada gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dengan gerbang NOT, di mana keluaran gerbang N dihubungkan ke saluran masukan dari gerbang NOT. Karena keluaran dari gerbang N dinotkan, maka prinsip kerja dari gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang N. Outputnya merupakan komplement atau kebalikan dari gerbang N. Gerbang yang kelima itu yaitu gerbang NOR. Sama halnya dengan NAND gate. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dengan dihubungkan, di mana gerbang NOT keluarannya itu gerbang OR dihubungkan ke saluran masukan dari gerbang NOT. Karena keluaran dari gerbang OR dinotkan, maka prinsip kerja dari gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Kemudian yang terakhir itu ada gerbang XOR.
Gerbang SOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalnya input A1 dan input B1, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu fungsi alat dan bahan. Yang pertama ada IC 7408 yang digunakan untuk operasi logika dalam sirkuit elektronika. Yang kedua yaitu baterai 9 volt berfungsi untuk memberikan daya pada perangkat elektronika. Yang ketiga yaitu breadboard atau papan rangkaian yang berfungsi untuk merangkai komponen-komponen elektronika. Yang keempat yaitu LED berfungsi sebagai sumber cahaya. Yang kelima yaitu kabel tembaga berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen dalam sirkuit elektronika. Selanjutnya yaitu aplikasi gerbang dan dalam kehidupan setiap hari. Di sini ada yang pertama yaitu lampu pintar, yang kedua sistem keamanan, yang ketiga pintu otomatis, yang keempat alarm asap, yang kelima akses kontrol, yang keenam pembayaran oranye.